Tapi karunia itu ditopang oleh karakter. Karena, dengarkan ini, karunia tanpa karakter akan runtuh. Wow, dalam ya. Karunia tanpa karakter, hebat apapun tanpa karakter akan runtuh. Sekalipun aku membagi-bagikan hidupku, dibakar sekalipun, wow, itu karunia yang luar biasa. Bahkan mau mati dia ya. Tapi kalau aku tidak punya kasih, yang hebat itu dikatakan, aku sama sekali, wah, masa tidak berguna diamu? Tapi itulah kata Alkitab. Salah satu karakter kekristenan yang utama adalah kasih. Fondasi Alkitabiah karakter pemimpin. Lalu kalau begitu, sebagai pemimpin kelompok ini, aku ataupun sedang, kita mau melihat apa kata Alkitab, apa fondasinya ya. Mari kita buka 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. Ada yang bisa bacakan kita dengan lengkap itu? 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-16. Ya, oke, silakan. Siapa membaca? Awasilah dirimu sendiri dan awasilah jalanmu. Berkulah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian Iya. menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar. Tolong ulangi yang di terakhir itu, kayaknya wah, enak sekali mendengar itu. Awasilah dirimu dan karena itu ada yang karena? Iya. Iya. Wow. Engkau mampu menyelamatkan dirimu karena pengajaranmu itu menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang. Jadi Paulus wanti-wanti kepada saya dan saudara. Pak, Bu, hati-hati. Hati-hati. Awasilah bukan pelayananmu, tapi dirimu sendiri dan pengajaranmu. Jadi Paulus mau membahas tentang karakter. Kalau begitu, dirimu itu bicara karakter, integritas yang menyatu dalam diri kita. Karena inilah yang akan menyelamatkan orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita ajari dalam kelompok kecil itu. Pengajarannya benar atau enggak, kelihatan dari pemimpinnya karena dia mentransformasi atau bahasanya itu mengimpartasi ya. Kalau gereja lain senang dengan kata mengimpartasi. Yang pertama, 4 karakter utama adalah karakter utama yang pertama, integritas. Satu kata, satu perbuatan ya, udah gitu. Bisa cari di Google apa definisinya. Mazmur 78 ayat 72, tolong disiapkan. Lalu yang kedua, keteladanan, tolong satu orang, 1 Timotius 4 ayat 12. Lalu kesetiaan, satu tolong bacakan Lukas 16 ayat 10. Lalu karakter, kerendahan hati. 4 karakter utama, ada banyak karakter. Sorry. Mazmur 78 ayat 72. Itu integritas. Salah satunya. Sudah? Yang kedua, keteladanan itu 1 Timotius 4 ayat 12. Sudah? Yang ketiga, kesetiaan. Lukas 16 ayat 10. Sudah? Yang keempat, kerendahan hati. Filipi 2 ayat 3 sampai dengan 5. Satu orang membacakan mulai dari Mazmur, lalu satu orang kedua keteladanan. Iya. Siapa yang mau lebih dulu membacakan Mazmur 78 ayat 72? Iya. Iya. Dia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya,
dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Wow, itu integritas. Ya, kita dengar aja dulu ya. Yang kedua tentang keteladanan, apa sih kata Alkitab? Siapa yang mau baca 1 Timotius Ya. Ya. 12. Ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Iya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, Yes. dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemanusiaanmu. Wow. Itu keteladanan ya. Yang ketiga, kesetiaan. Siapa mau baca? Ya. Lukas 16 ayat 10. Ya. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Wow. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Wah. Yang keempat, kerendahan hati. Filipi 2 ayat 3 sampai 5. Ya. Agak keras Pak supaya kita dengar. Iya. 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 Wah, luar biasa, luar biasa. Saudara, bagaimana dengan kita? Ini 4 karakter utama, ya. Apakah ada? Ini menarik sekali kalau kita baca pelan-pelan ayat-ayat itu ya. Saya belajar loh. Saya sudah baca tapi saya dengar, saya belajar lagi ya. Integritas, keteladanan, kesetiaan, kerendahan hati itu. Ya kita terus bertumbuh ya. Dalam kelompok kecil sebagai pemimpin, paling tidak kita kuat di sini. 4 karakter utama. Karena kelompok kecil gagal bukan karena metodenya. Oh harus metode seperti ini. Ada yang lagi, metodenya ada namanya kelompok sel group, ada lagi pos PI, ada lagi yang disebut kelompok pemuritan, kelompok PA. Metodenya gini. Bagus, tapi kalau gagal bukan karena metode, karena pemimpinnya tidak matang. Dan kita sudah mendengar tadi beberapa hasil diskusi ya. Kalau begitu, apa itu kepemimpinan hamba? Nah, kita semua mungkin pernah mengkhotbahkan atau berbicara tentang hati seorang hamba, tapi bicara kepemimpinan hamba. Kita baca Markus 10 ayat 45. Ada yang bisa membacakan Markus 10 ayat 45? Ya. Karena manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi apa yang menarik dari ayat itu, saudara? Kalau kita kaitkan dengan kepemimpinan. Ibu, ya? Oh, apa? Dari ayat itu, khusus ayat apa yang menarik? Kata apa? Melayani. Yang kedua? Oh, ada. Yesus memberikan nyawanya, bayar harga ya. Wow. Yang ketiga, Yesus memimpin juga dengan, dia ingat loh, dia 100% ilahi juga ya. Tapi Yesus juga memberi teladan. Waduh, banyak sekali ini contoh-contoh Yesus memberi teladan ya. Tapi kita tinggalkan itu. Nah, kita mau lihat sebenarnya ada 2 tipe pemimpin. Ada di situ ya. Pemimpin otoriter dan pemimpin hamba. Yang otoriter mengontrol, anti dikritik, ingin dihormati. Tapi yang hamba mendengar, mengarahkan dengan kasih, menguatkan. Nah, saudara, jadi pemimpin, khususnya pemimpin kelompok, kita bukan bos. Kita bukan bos, kita melayani anggota kita. Jadi ada banyak hal yang kita harus lakukan. Bukan saja ketika kita
memimpin kelihatan dari kemampuan kita, tetapi bagaimana anggota kelompok itu bisa melihat dari kehidupan kita yang real. Karena itu jauh lebih, tadi walaupun tidak dikatakan itu, berbicara. Karena itu saudara, ada 4 bahaya para pemimpin. Tadi dibandingkan ya, otoritas dan kepemimpinan hamba ya. Oh, hambanya ada. Ya. Kepemimpinan hamba itu yang diteladankan Yesus Kristus. Oh ya, lawannya adalah otoritas. Nah, kenapa ada pemimpin yang seperti itu? Karena ada 4 bahaya kepemimpinan. Ada di situ? Otoritarianisme rohani, manipulasi firman, ketergantungan tidak sehat. Nah, kita lihat satu-satu ya, kita punya cukup. Apa yang dimaksud dengan, melompat. Artinya saya yang paling benar. Saudara ikut. Jadi dalam memimpin kelompok atau sedang memuridkan, pemimpin saya dan Anda bisa menjadi pemimpin yang otoriter. Udah deh, saya yang paling benar. Ikut aja. Nah, apa bahayanya, apa dampaknya kalau kita punya pemimpin kelompok seperti itu, dalam kelompok itu? Apa dampaknya? Ayo, kalau kita atau ada orang yang memimpin secara otoriter, saya yang paling benar, pokoknya ikut aja, dengar aja. Apa? Nah, good. Kalau begitu dia tidak mau menerima masukan. Udah deh, Pak, Bu, udah ikut aja. Memang firman tuh. Nah, seperti gitu ya. Apalagi? Ayo, apalagi? Saya nanti bagikan gambarnya. Bagus sekali. Apalagi? Hah? Oh, dari pihak dia. Dia cenderung arogan kan? Sombong. Dan timbul pertikaian, Pak. Selain sombong juga pertikaian. Coba bisa jelaskan sedikit? Ya karena otoritas kan sebagian kan nggak semua orang yang gede-gede aja gitu. Iya ya, akhirnya Tapi kan sebagian ada yang nggak terima. Gitu. Nggak terima. Pendapat, nah jadi bentrok gitu. Untung dia dapat orang Jawa. Dia dapat abang. Kau pula, aku raja pula, kau apa? Aku raja pula. Tahu nggak di Medan kenapa jarang gubernurnya orang Kristen, orang Batak? Yang Batak, sorry. Hah? Gubernur kecuali diangkat Pak Rudolf Pardede bukan karena pemilihan. Sekarang si Siapa? Gubernur. Iya, si Bobi orang Batak juga dia. Ya maksudnya orang Kristen. Oh iya, orang Kristen. Ya. Karena dua-dua raja. Kalau aku enggak, kau pun enggak. Makanya, ya menurut saya. Wah, ini saya perlu dijelaskan. Walaupun lama di Medan. Apa artinya itu? Tunggu diterjemahkan dulu. Saya mau catat itu untuk. Ya itulah yang ku maksud. Mau. Betul itu ya, itu ya. Oh tolong saya mau catat karena saya sering kasih ilustrasi itu. Betul ya itu ya, Bang. Bukan saja dalam dunia politik, dalam arisan juga pertanian, iya kan, iya Bu. Nggak usah kita jadi semua orang ya, tapi ada seperti itu ya. Kalau nggak aku kental sekali. Kita rusak, makanya yang jadi pemimpin selalu itu kan. Jadi karena apa tadi itu? Karena gara-gara ada yang merasa aku yang paling benar, aku yang paling hebat. Aku benar ikut aja, maka terjadi tadi ibu ini bilang, iya, khususnya ketika ada orang yang tidak menerima. Cema pula, kubentuk pula kelompok kecil. Ambillah kau itu. Kubukalah gereja. Kubukalah. Gereja Metodis Perjuangan Pembaruan Hidup Baru. Enggak, sorry, enggak diragam. Artinya
Gara-gara ada pemimpin yang seperti itu, banyak dampaknya. Apalagi? Tapi otoriter itu kan kalau dipahami secara sempit, ya begitu Pak. Ya. Teksnya negatif. Tapi kalau dipahami secara positif, Apa itu? ada salah satu itu otoriter positif, hadir. Tapi memang kepemimpinannya besar, gitu. Oh, iya. Jadi maknanya jangan terlalu. Ya, ini maknanya adalah karakter. Saya yang paling benar, bukan gaya memimpin. Tapi saya yang paling benar, karakter. Saya paham itu. Tapi ini bicara karakter seseorang. Saya yang paling benar, ikut saya. Dia enggak. Makanya anak saya suka marah. Wah, saya bertobat juga itu. Istri saya juga suka komplain. Saya itu yang diceritakan di Alkitab. Saya yang paling benar. Jadi saya punya kelemahan. Saya suka memotong orang berbicara. Bahkan saya berjuang hari-hari ini. Karena saya sudah tahu dia mau ngomong apa. Saya sering memotong mereka. Baik staf saya, istri saya, anak saya. Karena saya sudah tahu ujungnya dia mau ngomong. Saya potong dan itu salah. Masa saya paling hebat. Itu saya yang diceritakan di Alkitab. Jadi pemimpin yang otoriter dalam konotasi negatif mempunyai banyak dampak. Nanti dalam memimpin kelompok, hei, Anda bukan bos, tapi Anda apa itu fasilitasi? Fasilitator? Fasilitasi yang menghubungkan. Penghubung. Siapa tadi ketua kelas? Pak Benny. Mana kertasnya? Sudah kumpul? Dia ketua kelas, tapi dia hanya mau bayangkan dia rendah hati. Siapa tadi yang beli makanan itu? Saya kumpulin duitnya Pak. Ya, yang beli siapa? Ini juga boleh. Karena itu butuh kita kasih contoh ini, kita harus hargai. Butuh perjuangan untuk mana sumbangannya? List ya. Nah, terus siapa yang makanan? Oh, rendah hati sekali begitu. Dia tahu sudah mau dibicarakan dia. Nah, belum itu belum. Tapi itu benar. Tapi tunggu, saya punya cerita tuh ya. Saya senang kalau orang di acara itu apa yang saya masak dihabisin. Benar itu. Dalam kelompok sel saya bikin bihun goreng. Boleh kalian, boleh. Minggu kedua nanti saya bilang kita senang ada orang baru datang. Jadi saya kan yang bikin bihun goreng. Ini jujur saya. Saya senang kalau orang makan, kalau enggak, maka istri saya bilang, ngapain Pak gitu. Biasa aja lah. Saya kecewa kalau orang enggak makan. Maka saya sok repot gitu loh. Ini bu, dimakan bu. Pak, dimakan Pak. Maksudnya saya biasa aja lah, orang mau ambil. Tapi saya enggak tahu, saya senang. Nah, jadi nanti kita lanjutkan lagi. Tapi itu tadi ya. Ada gambarnya dulu. Apa solusinya kira-kira? Solusi dengan pemimpin seperti itu apa solusinya? Iya. Otoriter. Bukan otoritas, otoriter. Iya. Iya, solusinya apa? Iya. Oh. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan. Nah, coba tulis ini. Ciri tanda pemimpin yang otoritarianisme. Ini di buku yang ditulis oleh Bill Hull. 1, tidak membuka diskusi. Ini dalam katanya kelompok ya. Semua keputusan harus dari pemimpin. 3, menggunakan ayat untuk memerintah. Solusinya, bangun diskusi secara terbuka. Karena itu waktu pimpin, hindari itu bahayanya Anda. Bangun diskusi terbuka. Bagaimana tekniknya? Nanti saya bisa bagikan teknik memimpin diskusi kelompok atau kelompok kecil. Itu solusinya.
Yang kedua, jadilah pemimpin sebagai fasilitator. Jadi waktu Anda ada di kelompok, lalu ingatkan kalau ada pemimpin di situ. Kalau Anda di gereja kan ada Anda anggota, Pak, Bang, pemimpin itu kalau di kelompok kita, Bang, itu fasilitator. Ingatkan dia, itu solusinya ya. Yang ketiga, tadi yang disebut, mari kita belajar bersama di bawah firman. Jadi kan dia pakai ayat nih. Pemimpin otoriter kadang menekan dengan ayat. Maka kita bilang, yuk kita belajar bersama ayat itu. Itu solusinya. Bawa ke itu, tapi belajar bersama.